Bab 2339. Peluang untuk transformasi. Apa yang terjadi pada serigala serakah bukanlah sesuatu yang bisa mereka pertimbangkan. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi, dan membuat beberapa persiapan sebelumnya. Grey-Z tidak mengatakan apa-apa kepada si bocah tua. Ada beberapa hal yang masih tidak dia mengerti. Dia akan menunggu sampai ingatannya bisa mencerna. Segera, dia berangkat dengan Brother Zen dan yang lainnya. Kolam panjang umur telah renovasi, jadi Grey-Z tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, apakah itu dirinya atau saudara Zen dan kawan-kawan. Grey-Z telah melihat apa yang dapat dilakukan oleh air di kolam panjang umur dengan matanya sendiri. Bahkan bocah tua yang hampir layu pun bisa mendapatkan kembali vitalitasnya. Setelah pelatihan, Zen dan lainnya mungkin bisa mendapatkan kesempatan lebih lanjut untuk lebih bertransformasi. Tidak peduli apa yang akan terjadi, saudara Zen dan mereka tidak ingin melewatkannya. Bocah tua masih tinggal di daerah pesisir selatan untuk melindungi keluarga Syam, sementara Grey-Z dan yang lainnya pergi ke Gunung Keramat, membawa Fang Kaye dan yang lainnya, dan menginjakkan kaki di jalan menuju Istana Kayangan. Grey-Z hari ini berbeda dari masa lalu. Ketika dia memasuki lorong ini lagi, semuanya berjalan lancar. Bahkan, yang mengejutkannya, mayat hidup tidak lagi mendekat. Tampaknya napas di tubuhnya cukup untuk menakutkan mereka. Seperti apa tempat ini sebelumnya? Brother Zen tidak dapat memikirkannya. Dia melihat sekeliling saat mereka telah tiba di depan formasi batuan. Suasana yang sunyi membuat orang merasa sedikit tertekan. Sekilas, itu semua batu, semua jenis batu ada di sini. Seharusnya begini, kan? Fang Kaye melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ada batu di mana-mana. Jika Anda tidak sengaja tersesat, apakah Anda akan menjadi batu? Mendengar kata-kata yang tidak disengaja ini, Grey-Z berbalik untuk melihat Fang Kaye. Dia sedikit terkejut. Dia tidak pernah memikirkan hal ini, namun pada saat ini, mendengarkan kata-kata acak Fang Kaye, dia sepertinya langsung bereaksi. Terakhir kali dia datang dengan serigala serakah, batu-batu itu semua menyerang dirinya, seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Dia menggunakan pola untuk menganalisis, tetapi tidak dapat melihat apapun, hanya merasa bahwa batu-batu itu hidup. Dia tidak pernah berpikir, apakah batu-batu ini benar-benar adalah orang yang hidup? Ada apa, Guru? Saya hanya mengatakannya dengan sembarangan, kata Fang Kaye. Mungkin, apa yang kamu katakan itu benar. Grey-Z tersenyum. Ayo pergi, jangan berhenti di sini, jangan sampai akan ada masalah yang tidak terduga. Dia memimpin dan berjalan di depan, semuanya berjalan lancar, dan tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Tampaknya sejak dia duduk di kursi naga, dia telah memiliki hubungan luar biasa bersama istana surgawi ini. Grey-Z tidak bisa mengatakan atau menggambarkan seperti apa rasanya. Melihat gedung-gedung megah itu, bahkan meski telah runtuh ke tanah sekarang, itu masih memberi orang aura yang berat dan kuat. Brother Zen dan yang lainnya tercengang, mereka kehabisan napas, berdiri di sana, mereka merasa ada tekanan samar yang membuat mereka sedikit terengah-engah. Gerbang surgawi. Fang Kaye menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit memucat, apakah benar-benar ada tempat seperti itu? Mendengar Grey-Z mengatakannya, atau mendengarkan orang lain dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu benar-benar dua perasaan yang berbeda. Sekelompok orang tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka memiliki keinginan untuk memberi penghormatan.
Tampaknya tempat ini adalah surga bagi orang-orang seni bela diri yang sebenarnya. Ini adalah tempat di mana mereka harus datang, tempat yang paling keramat. Sayang sekali tempat ini telah dihancurkan. Grey Z menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi ketika dia mengatakan ini, dia merasakan rasa kehilangan dan kesedihan di hatinya. Tampaknya, seolah-olah dihancurkan itu adalah rumahnya sendiri. Seberapa kuat hatinya, dia tidak pernah terpengaruh oleh emosinya, tetapi ketika dia berjalan di sini, Grey Z mengalami fluktuasi emosi lebih dari sekali. Kakak, bisakah kita membangunnya kembali? Saudara Zen memandang Grey Z. Jika kakak ingin membangunnya kembali, maka kita pasti bisa. Bab 2340. Disiapkan untukku. Kami bersedia memberikan segalanya untuk membangun kembali tempat ini. Dia sedikit bersemangat, dan dia tidak tahu mengapa dia mengucapkan kata-kata ini. Tampaknya Grey Z terpengaruh oleh emosi ini, dan dia mau tidak mau ingin membangun kembali tempat ini. Melihat kabut putih dan merasakan suasana yang berbeda, sekelompok orang tampak sedikit tertekan. Ini adalah puing reruntuhan, tetapi dapat dilihat bahwa dulu di sini makmur, dan semua jejak memberi tahu mereka bahwa ini dulunya adalah istana surgawi, tempat yang tidak dapat dilihat orang. Mengapa orang-orang di bawah tanah ingin menghancurkan istana ini? Fang Kaye tidak mengerti. Untuk apa mereka melakukan ini? Grey Z tidak menjawab. Dia juga tidak tahu. Jika dia tahu apa alasannya, dia bisa bersiap lebih awal. Tapi sekarang, dia tidak tahu apa-apa, ingatan di benaknya hanya sepotong, banyak hal yang tidak jelas sama sekali, dan semuanya masih membingungkannya. Grey Z berjalan di depan, yang lain mengikuti di belakang, melihat reruntuhan, dia tidak bisa menahan nafas. Ada 33 lantai tangga. Anda bisa naik ke tempat di mana kolam panjang umur berada. Grey Z berkata. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa tangga batu ini tidak sederhana. Gravitasi setiap lantai berbeda, dan itu akan menjadi semakin dan semakin menakutkan. Kalian hanya dapat melanjutkan ke langkah berikutnya setelah Anda terbiasa dan dapat menanggungnya, mengerti? Dia berulang kali mengingatkan. Jangan dipaksakan. Ya. Grey Z berdiri di samping. Membiarkan Fang Kaye dan yang lainnya naik untuk memastikan keselamatan mereka. Dengan peringatan dari Grey Z, semua orang sudah siap. Saudara Zen adalah yang pertama naik. Dia mengambil satu langkah ke depan, wajahnya berubah, dan dia menatap Grey Z dengan sedikit terkejut. Ekspresi itu membuat Fang Kaye dan yang lainnya ragu-ragu. Ada apa? Tidak sanggup. Tanya Fang Kaye. Tidak. Melihat ekspresi Brother Zen, sepertinya tidak terlalu sulit, sebaliknya, terlihat sangat santai. Saudara Zen mengambil beberapa langkah maju mundur, dan bahkan melompat 2 kali, Grey Z terkejut. Tidak ada perubahan. Gravitasi tidak berubah. Brother Zen berkata. Itu sama dengan tangga batu berikutnya. Tentu saja dia tidak akan meragukan apa yang dikatakan Grey Z, berpikir bahwa Grey Z berbohong kepada mereka, tetapi memang, tidak ada perubahan gravitasi, dan apa yang dikatakan Grey Z tidak sama. Aku akan mencobanya. Fang Kaye menarik napas dalam-dalam dan naik ketika dia siap, tetapi juga tidak ada jawaban. Apa yang terjadi? Dia berseru. Guru, memang tidak ada perubahan, apakah sudah rusak di sini? Grey Z tidak mengatakan apa-apa.
Dia mengambil satu langkah, dan tiba-tiba, gravitasi yang menakutkan menyerangnya. Tentu saja, dengan kekuatan Grey Z saat ini, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Kalian semua mencoba, kata Grey Z. Yang lain mengikuti, tetapi masih tidak ada reaksi. Di sini, tampaknya tangga hanya bereaksi terhadap Grey Z, yang membuat Grey Z merasa sangat aneh. Mungkin itu hanya akan berfungsi bagimu, guru, kan? Fang Kaye mau tidak mau berkata. Beberapa dari mereka bahkan terus berjalan beberapa langkah, tetapi tidak ada tekanan dan setiap langkah yang diambil Grey Z, tekanannya menjadi lebih intens. Tangga batu ini benar-benar hanya berfungsi untuk Grey Z. Saudara Zen dan yang lainnya memandang Grey Z, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hal ini hanya ditujukan pada Grey Z, yang terlalu berlebihan. Naik dulu. Grey Z tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berjalan dengan sekelompok orang, Brother Zen dan yang lainnya dengan mudah, bahkan berlari dan melompat tanpa terpengaruh sama sekali. Apakah tempat ini disiapkan untukku? Grey Z tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bab 2341. Menunggumu. Inilah yang dirasakan Grey Z sekarang. Tampaknya semua yang ada di sini disiapkan untuknya, dan semua yang muncul ditujukan untuknya. Bagi yang lain, sepertinya tidak berhasil sama sekali. Melihat Brother Zen dan yang lainnya, mereka menaiki tangga ke-33 dengan mudah. Grey Z masih tidak bisa mempercayainya. Butuh banyak energi untuk menaiki langkah ini di awal, dan dia hampir gagal bertahan beberapa kali dan hampir kehilangan nyawa. Dalam perbandingan seperti itu, dapatkah dikatakan bahwa kekuatannya tidak sebagus Brother Zen dan yang lainnya? Jelas tidak begitu. Saudaraku, tempat ini mungkin benar-benar disiapkan untukmu. Kata Brother Zen, dengan kata lain, tempat ini telah menunggumu sepanjang waktu. Jarang baginya untuk mengatakan kata-kata filosofis seperti itu, tetapi Grey Z tidak lagi dalam mood untuk menggodanya. Apapun alasannya, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan ini. Ayo pergi ke kolam panjang umur. Grey Z tidak ingin membuang waktu, dan keadaan berubah setelah beberapa saat. Sekarang dia tidak tahu apa yang terjadi dengan serigala serakah. Dia tidak bisa meninggalkan waktu untuk serigala serakah. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan dan bersiap sepenuhnya. Dia membawa Brother Zen dan yang lainnya ke aula, dan pilar batu yang runtuh masih mengeluarkan nafas yang menyedihkan, seolah-olah tempat ini tidak seharusnya seperti ini. Dan kursi naga itu, Fang Kaye dan yang lainnya bernapas dengan cepat. Itu adalah kursi naga giok putih asli. Apakah ini kursi penguasa istana surgawi? Fang Kaye bergumam, Guru, apakah Anda pernah duduk di sana? Pikiran Grey Z tergerak. Dia benar-benar duduk di sana waktu itu. Terakhir kali, dia juga bingung, dan dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Dia duduk tanpa sadar, dan kemudian dia mendapatkan ingatan itu. Semuanya tampak berjalan dengan arus, tetapi setelah memikirkannya, semuanya penuh dengan keanehan dan keajaiban. Mungkinkah tempat ini benar-benar menungguku? Grey Z berkata dalam hatinya. Oke, jangan bicarakan lagi, semuanya, cepat dan ikuti aku. Dia mengesampingkan pikiran ini dan memimpin semua orang melewati aula menuju kolam umur panjang. Sebelum mencapai kolam panjang umur, mereka bisa mendengar sedikit suara air mengalir. Kabut masih melekat, dan itu seperti negeri dongeng ketika memasuki tempat itu.
Kabut yang dihirup ke paru-paru membuat orang merasa santai dan bahagia. Sangat menyenangkan. Bruder Zen berkata, udara di sini sangat segar. Dia hanya bisa memikirkan kata, segar, kosakatanya terbatas, tetapi dia bisa merasakan kesegaran semacam ini, secara harfiah, berbeda. Secara umum, bukan hanya udaranya segar, tetapi ada perasaan segar, dan tidak ada polusi seperti debu. Kesegaran di sini tidak hanya jernih, tetapi juga memiliki semacam energi spiritual. Nampaknya udara yang terhirup di dalam tubuh itu hidup dan penuh vitalitas. Setelah masuk ke dalam tubuh terus menyebar dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh, sehingga setiap sel menjadi penuh vitalitas. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Apakah kabut ini semua dipancarkan oleh kolam? Fang Kaye berjalan dengan hati-hati, dan dari kejauhan, dia melihat kabut tebal keluar dari kolam, membuat orang-orang menyesapnya, dan mereka merasa sedikit lega. Perasaan nyaman dan transparan itu sungguh luar biasa. Grumbling gurgle. Itu adalah suara gemericik air dari kolam. Grey Z tidak menyangka bahwa setelah dia pergi hari itu, kolam umur panjang mengumpulkan air. Hari ini, kolam telah mencapai 2/3 dari ukurannya, dan akan segera penuh. Banyak air di kolam. Dia bisa merasakan vitalitas yang kuat dan melonjak terus-menerus. Bisakah air di kolam panjang umur benar-benar membuat orang hidup selamanya? Jangan khawatir, semuanya, kata Grey Z, aku akan memeriksanya. Dia berjalan ke tepi kolam dan melihat ke bawah. Air kolam yang jernih dapat dilihat sekilas. Jika bukan karena kabut, itu tidak akan ada bedanya dengan sungai di pinggiran kota. Grey Z memasukkan tangannya ke dalam air kolam, itu sedikit dingin, dan saat dia menyentuh kulitnya, orang tidak bisa tidak membuka pori-pori.